Perkenalkan, nama saya Arsenius Atalaurang, NIM 1801156. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang aspek-aspek perkembangan. Aspek-aspek perkembangan ini meliputi yang pertama fisik, inteligensi atau kecerdasan, emosi, bahasa, sosial, kepribadian, moral, dan kesadaran beragama. Kita lihat yang pertama yaitu perkembangan fisik. Fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Semua organ ini terbentuk pada periode parental. Berkaitan dengan perkembangan fisik ini, Cullen dan Thompson mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek. Aspek yang pertama yaitu sistem syaraf, yang sangat mempengaruhi perkembangan, kecerdasan, dan emosi. Yang kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Dan aspek yang ketiga yaitu kelenjar endokrin, yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru, seperti pada usia remaja berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri atas lawan jenis. Dan aspek yang keempat yaitu struktur fisik atau tubuh, yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Secara struktur otak ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, brain system, yang berfungsi mengontrol keseimbangan dan kondisi. Yang kedua, midbrain, yang berfungsi sebagai stasiun pengulang atau penyambung dan pengontrol pernafasan dan fungsi menelan. Yang ketiga, cerebrum, sebagai pusat otak yang paling tinggi yang meliputi belahan kiri dan kanan. Otak mempunyai pengaruh yang sangat menentukan bagi perkembangan aspek-aspek individu, baik keterampilan motorik, intelektual, emosional, sosial, moral, maupun kepribadian. Bagi perkembangan aspek-aspek lainnya. Sedangkan apabila pertumbuhannya yang tidak normal karena pengaruh penyakit atau kurang gizi, cenderung akan menghambat perkembangan aspek-aspek tersebut. Semakin matangnya perkembangan sistem saraf otak yang mengatur otot, memungkinkan berkembangnya kompetensi atau keterampilan motorik anak. Keterampilan motorik ini dibagi 2 jenis, yaitu yang pertama, keterampilan atau gerak dasar. Yang kedua, keterampilan motorik halus atau keterampilan memanipulasi, seperti menulis, menggambar, memotong, melempar, dan menangkap bola. Perkembangan keterampilan motorik merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan pribadi secara keseluruhan. Menurut ahli Elizabeth Hurlock mencatat beberapa alasan tentang fungsi perkembangan motorik. Fungsi yang pertama yaitu melalui keterampilan motorik, anak dapat menghibur dirinya dan memperoleh perasaan senang. Dan fungsi yang kedua, melalui keterampilan motorik, anak dapat beranjak dari kondisi helplessness, tidak berdaya pada bulan-bulan pertama dalam kehidupannya, ke kondisi yang independensi, atau bebas tidak bergantung. Dan fungsi yang ketiga, melalui keterampilan motorik, anak dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekolah. Fungsi yang keempat, melalui perkembangan motorik yang normal, memungkinkan anak dapat bermain atau bergaul dengan teman sebayanya. Fungsi yang kelima, perkembangan keterampilan motorik sangat penting bagi perkembangan atau kepribadian anak. Seiring dengan perkembangan motorik ini, bagi anak usia prasekolah atau pada taman kanak-kanak, TKK atau PAUD, atau kelas-kelas rendah SD, tepat sekali diajarkan atau latihan tentang hal-hal sebagai berikut. 1. Dasar-dasar keterampilan untuk menulis huruf dan Latin menggambar. Yang kedua,
Keterampilan berolahraga atau menggunakan alat-alat olahraga. Keterampilan olahraga ini seperti senam, bermain bola, mengejar atau bermain petak umpet dan lain sebagainya. Dan yang keempat, gerakan-gerakan bermain seperti meloncat, memanjat dan berlari. Yang keempat, berbaris secara sederhana untuk melatih kedisiplinan dan ketertiban. Dan yang kelima, gerakan-gerakan ibadah seperti sholat, berlutut di gereja ataupun berdiri. Setelah kita melihat perkembangan fisik, yang kedua kita melihat perkembangan inteligensi. Inteligensi atau kecerdasan. Pengertian inteligensi bukanlah suatu yang bersifat kebedaan, melainkan suatu fiksi ilmiah untuk mendeskripsikan perilaku individu yang berkaitan dengan kemampuan intelektual. Dalam mengartikan inteligensi atau kecerdasan ini, para ahli mempunyai pengertian yang beragam. Di antara pengertian inteligensi itu adalah sebagai berikut. Menurut ahli C.P. Kaplan, mengartikan inteligensi itu sebagai kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru secara tepat dan efektif. Menurut ahli yang kedua, Anita E. Woolford, mengungkapkan bahwa menurut teori-teori lama, inteligensi itu meliputi 3 pengertian. Pengertian yang pertama, kemampuan untuk belajar. Dan pengertian kedua, keseluruhan pengetahuan yang diperoleh. Dan pengertian yang ketiga, kemampuan untuk beradaptasi secara berhasil dengan situasi baru atau lingkungan pada umumnya. Jadi maksudnya dari pengertian yang ketiga itu, anak bisa bergabung atau mengadaptasikan dirinya dengan lingkungan yang baru pada tempat ia berlatih atau ia belajar untuk bertumbuh dan berkembang. Dan pengertian menurut ahli yang ketiga, menurut Binet. Binet mengatakan bahwa sifat hakikat inteligensi itu ada 3 macam. Yang pertama, kecerdasan untuk menetapkan dan mempertahankan tujuan tertentu. Semakin cerdas seseorang, akan semakin cakaplah dia membuat tujuan sendiri, mempunyai sifat intensif sendiri, tidak menunggu perintah saja. Dan yang kedua, kemampuan untuk mengadakan penyesuaian dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Dan yang ketiga, kemampuan untuk melakukan otokritik, kemampuan belajar untuk belajar dari kesalahan yang telah dibuatnya. Yang kedua, setelah melihat pengertian inteligensi atau kecerdasan, kita lihat lagi tentang teori-teori inteligensi. Jadi teori inteligensi ini dibagi, ada beberapa teori-teori yang kita lihat pada pertemuan ini. Yang pertama, teori two factors. Teori ini dikemukakan oleh Charles Perman. Dia berperan dapat membawa inteligensi itu meliputi kemampuan-kemampuan umum yang diberi kode G atau general factor, dan kemudian kemampuan khusus yang diberi kode S, specific factor. Setiap individu memiliki kedua kemampuan ini, yang keduanya menentukan penampilan atau perilaku mental anak. Dan teori yang kedua yaitu teori primary mental abilities. Teori ini dikemukakan oleh Thurston. Dia berpendapat bahwa inteligensi merupakan pengalaman dari kemampuan primer, yaitu kemampuan berbahasa, kemampuan mengingat, dan kemampuan nalar atau berpikir. Kemampuan tilikan ruang. Dan yang keenam, kemampuan menggunakan kata-kata. Dan yang ketujuh, kemampuan mengamati dengan cepat dan cermat. Teori yang ketiga yaitu teori multiple inteligensi. Teori ini dikemukakan oleh J.P. Guilford dan Howard Gardner. Guilford berpendapat bahwa inteligensi itu dapat dilihat dari 3 kategori dasar atau phases of intelligence, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, operasi mental, proses berpikir. Proses berpikir ini dibagi dalam beberapa
beberapa poin. Yang pertama, kognisi menyimpan informasi yang lama dan menemukan informasi yang baru. Yang kedua, memory retention, ingatan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memory recording, ingatan yang segera. Dan yang keempat, divergent production, atau berpikir melebar, banyak kemungkinan jawaban. Yang kelima, convergent production, berpikir memusat, hanya satu jawaban atau alternatif. Yang kelima, evaluasi, mengambil keputusan tentang apakah suatu itu baik, akurat, atau memadai. Dan yang kedua itu konten, isi yang dipikirkan, dibagi lagi jadi beberapa poin. Poin yang pertama, visual, bentuk konkret atau gambaran. Yang poin kedua, auditory. Poin yang ketiga yaitu wolf margin, sementara. Poin yang keempat, simbolik, informasi dalam bentuk lambang, kata-kata, angka, atau not musik. Dan yang poin yang kelima, behavioral, interaksi nonverbal yang diperoleh melalui penginderaan, ekspresi muka atau suara. Dan yang ketiga, produk hasil belajar. Ada beberapa poin yang terkandung dalam produk hasil belajar ini. Yang pertama, unit atau item tunggal informasi. Yang kedua, kelas, kelompok item yang memiliki sifat-sifat yang sama. Dan yang ketiga, relasi, keterkaitan antar informasi. Yang keempat, sistem, kompleksitas bagian yang saling berhubungan. Yang kelima, transformasi, perubahan, modifikasi atau federasi dan formasi. Dan yang keenam, implikasi atau informasi yang merupakan saran dan informasi item lain. Menurut Guilford, keterkaitan antara ketiga kategori berpikir atau kemampuan intelek tersebut telah dilahirkan kombinasi kemampuan. Model struktur intelektual Guilford ini telah mengembangkan wawasan tentang hakikat inteligensi dengan menambah faktor-faktor seperti social judgment, evaluasi terhadap orang lain, dan kreativitas atau berpikir divergen. Teori yang keempat yaitu teori triakial of intelligence. Teori ini dikemukakan oleh Robert Sternberg. Teori ini merupakan pendekatan proses kognitif untuk memahami inteligensi. Sternberg mengartikan sebagai suatu deskripsi tiga bagian kemampuan mental, yaitu proses berpikir, mengatasi pengalaman atau masalah baru, dan menyesuaikan terhadap situasi yang dihadapi, yang menunjukkan tingkah laku inteligen. Dengan kata lain, tingkah laku inteligen itu merupakan produk atau hasil dari penerapan dan strategi berpikir, mengatasi masalah-masalah baru secara kreatif dan cepat. Penyesuaian terhadap konteks dengan menyeleksi dan beberapa beradaptasi dengan lingkungan. Yang berikut, berdasarkan hasil pengukuran atau tes inteligensi terhadap sampel yang dipandang mencerminkan populasinya, maka dikembangkan suatu sistem norma ukuran kecerdasan sebagai berikut. Tingkatan inteligensi yang dibagi menjadi IQ dan klasifikasinya. IQ 190 ke atas, klasifikasinya jenius. IQ-nya 130 sampai 139, klasifikasinya sangat cerdas. IQ 120 sampai 129, klasifikasinya cerdas. IQ 110 sampai 119, klasifikasinya di atas normal. IQ 90 sampai 109, klasifikasinya normal. IQ 80 sampai 89, klasifikasinya di bawah normal. IQ 70 sampai 79, klasifikasinya di bawah normal. IQ 70 sampai 79, klasifikasinya bodoh.
IQ 50 sampai 69 klasifikasinya terbelakang. Muron atau Debli. IQ 49 ke bawah klasifikasinya terbelakang, Imblex dan idiot atau idiot. Yang berikut beberapa ciri yang berhubungan dengan tingkatan inteligensi serta pengaruhnya terhadap proses belajar. Yang pertama yaitu idiot. Idiot merupakan kelompok individu terbelakang yang paling rendah. Tidak dapat berbicara atau hanya dapat mengucapkan beberapa kata saja. Biasanya tidak dapat mengurus dirinya sendiri, seperti mandi, berpakaian, makan, dan sebagainya. Dia harus diurus oleh orang lain. Anak idiot tinggal di tempat tidur seumur hidupnya. Rata-rata perkembangan inteligensinya sama dengan anak normal 2 tahun. Seringkali umurnya tidak panjang, sebab selain inteligensinya rendah, juga badannya kurang panjang. Sebab inteligensinya rendah, juga badannya kurang tahan terhadap penyakit, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Biasanya anak idiot tidak akan ditemui. Yang kedua, Imblex, IQ 30 sampai 40. Kelompok Imblex seringkali lebih tinggi dari anak idiot. Ia dapat belajar berbahasa dan mengurus dirinya sendiri dengan pengawasan orang lain. Kecerdasannya sama dengan anak yang di atas umur 3 tahun sampai 7 tahun. Yang ketiga, Muron atau Debli. Kelompok ini sangat tingkat tertentu dapat belajar, membaca, menulis, dan membuat perhitungan-perhitungan sederhana. Dapat diberikan pekerjaan rutin tertentu yang tidak memerlukan perencanaan dan pemecahan. Banyak anak-anak Debli ini mendapat pendidikan di sekolah-sekolah luar biasa. Dan yang keempat, kelompok bodoh. Kelompok ini berada di atas kelompok terbelakang dan di bawah kelompok normal. Secara bersusah payah dan beberapa hambatan, individu tersebut dapat melaksanakan sekolah lanjutan pertama, tetapi sukar sekali untuk dapat menyelesaikan kelas-kelas terakhir di sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP). Yang keempat, 5. Normal rendah, IQ 80 sampai 89. Kelompok ini termasuk kelompok normal, rata-rata atau sedang, tetapi pada tingkat terbawah. Mereka akan lambat dan belajarnya. Mereka dapat menyelesaikan sekolah menengah tingkat pertama, tetapi agak kesulitan untuk mendapat menyelesaikan tugas-tugas pada jenjang SLTA. Keenam, normal sedang, IQ 90 sampai 109. Kelompok ini merupakan kelompok yang normal atau rata-rata. Mereka merupakan kelompok yang terbesar persentasinya dalam populasi penduduk. Kelompok yang ketujuh, normal tinggi, IQ 110 sampai 119. Kelompok ini merupakan kelompok individu yang normal, tetapi berada pada tingkat yang tinggi. Kedelapan, cerdas, IQ 120 sampai 129. Kelompok ini sangat berhasil dalam pekerjaan sekolah atau akademik. Mereka seringkali terdapat dalam kelas biasa. Pimpinan kelas biasanya berasal dari kelompok ini. Kesembilan, sangat cerdas, IQ 130 sampai 139. Anak-anak ini lebih cakap dalam membaca, mempunyai pengetahuan tentang bilangan yang sangat baik, kata yang luas, dan cepat memahami pengertian yang abstrak. Pada umumnya, faktor kesehatan, kekuatan, dan ketangkasan lebih menonjol daripada anak-anak normal. Ke-10, jenius, IQ 140 ke atas. Kelompok ini kemampuannya sangat memecahkan masalah dan menemukan sesuatu yang mereka tidak dapat di sekolah. Berdasarkan pengamatannya, banyak orang yang gagal dalam hidupnya, bukan karena kecerdasan intelektualnya rendah,
namun karena mereka kurang memiliki kecerdasan emosional. Tidak sedikit orang yang sukses dalam hidupnya karena mereka memiliki kecerdasan emosional, meskipun inteligensinya hanya pada tingkat rata-rata. Setelah melihat perkembangan inteligensi, yang ketiga, perkembangan emosi. Yang pertama, pengertian emosi menurut English dan English. Emosi adalah a complex feeling. Emosi merupakan setiap keadaan pada diri seseorang yang disertai warna afektif, baik pada tingkat lemah maupun pada tingkat yang luas. Dalam pengertian di atas dikemukakan bahwa emosi itu merupakan warna efektif yang menyertai setiap keadaan atau perilaku individu. Yang dimaksud warna afektif ini adalah perasaan-perasaan tertentu yang dialami pada saat menghadapi suatu situasi tertentu. Contohnya, gembira, bahagia, putus asa, terkejut, benci, dan sebagainya. Di bawah ini ada beberapa contoh tentang pengaruh emosi terhadap perilaku individu. Di antaranya sebagai berikut. Contoh yang pertama, memperkuat semangat. Apabila orang merasa senang atau puas atas hasil yang telah dicapai. Contoh yang kedua, melemahkan semangat. Apabila timbul rasa kecewa karena kegagalan dan sebagai puncak dari keadaan inilah timbulnya rasa putus asa atau frustasi. Contoh yang ketiga, menghambat atau mengganggu konsentrasi belajar. Apabila sedang mengalami ketegangan emosi dan bisa juga menimbulkan sikap gugup dan gagap dalam berbicara. Contoh yang keempat, tergantung penyesuaian sosial. Apabila terjadi rasa cemburu dan iri hati. Sedangkan perubahan emosi terhadap perubahan fisik, individu dapat dijelaskan dengan gambaran sebagai berikut. Cannon telah mengadakan penelitian dengan sorotan sinar Röntgen terhadap seekor kucing yang baru saja selesai makan. Dia melihat bahwa perut besarnya aktif, melakukan gerakan yang teratur, dan mencerna makanan. Kemudian dibawa ke depan. Jenis emosi dan perubahan fisik. 1. Terpesona. Perubahan fisik, reaksi elaksis pada kulit. Yang kedua, merah. Perubahan fisik, peredaran darah bertambah cepat. Yang ketiga, terkejut. Perubahan fisik, denyut jantung bertambah cepat. Yang keempat, kecewa. Perubahan fisik, bernapas panjang. Yang kelima, sakit atau marah. Perubahan fisik, pupil mata membesar. Yang keenam, takut atau tegang. Perubahan fisik, air liur mengering. Yang ketujuh, takut. Perubahan fisik, berdiri bulu roma. Yang kedelapan, tegang. Perubahan fisik, terganggu pencernaan, otot-otot menegang atau bergetar. Berikut ciri-ciri emosi. Ciri-ciri emosi sebagai berikut. A. Lebih bersifat subjektif daripada peristiwa fisiologis lainnya, seperti pengamatan dan berpikir. Ciri yang kedua, bersifat fluktuatif atau tidak tepat. Ciri yang ketiga, banyak bersangkut paut dengan peristiwa pengenalan panca indera. Mengenai ciri-ciri emosi ini dapat juga dibedakan antara emosi anak dengan emosi orang dewasa. Emosi anak yang pertama berlangsung singkat dan berakhir tiba-tiba. Yang kedua, terlihat lebih hebat, kuat. Yang ketiga, bersifat sementara atau dangkal. Yang keempat, lebih sering terjadi. Dan yang kelima, dapat diketahui dengan jelas dari tingkah lakunya. Emosi orang dewasa yang pertama berlangsung lebih lama dan berakhir dengan lambat. Yang kedua, tidak terlihat, lebih kuat. Yang ketiga, lebih mendalam. Dan yang keempat, jarang terjadi. Dan yang kelima, sulit diketahui karena lebih pandai menyembunyikannya. Emosi dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu emosi sensoris dan emosi kejiwaan atau psikis.
Yang pertama, emosi sensoris, yaitu emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar terhadap tubuh, seperti rasa dingin, manis, sakit, lelah, kenyang, dan lapar. Emosi psikis, yaitu emosi yang mempunyai alasan-alasan kejiwaan, yang termasuk emosi ini yaitu perasaan intelektual, perasaan sosial, perasaan susila, perasaan keindahan, perasaan ketuhanan. Yang berikut teori-teori emosi. Canon Brand merumuskan teori tentang pengaruh fisiologi terhadap emosi. Teori ini menyatakan bahwa situasi menimbulkan rangkaian pada proses syaraf. Suatu situasi yang sangat berpengaruh antara talamus, pusat penghubung antara bagian bawah otak dengan susunan urat syaraf. Menurut teori James dan Langer bahwa emosi itu timbul karena pengaruh perubahan jasmania atau kegiatan individu. Misalnya menangis itu karena sedih, tertawa itu karena gembira, lari itu karena takut, dan berkelahi karena marah. Linsley mengemukakan teorinya yang disebut activation theory, teori penggerakan. Menurut teori ini, emosi disebabkan oleh pekerjaan yang terlalu keras dan susunan saraf, terutama otak. Contohnya, apabila individu mengalami frustasi, susunan saraf bekerja sangat keras dan menimbulkan sekresi kelenjar-kelenjar tertentu yang dapat mempertinggi pekerjaan otak. Maka hal itu menimbulkan emosi. Yang keempat, setelah perkembangan emosi, perkembangan bahasa. Bahasa merupakan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Dengan pengertian ini, tercakup semua cara untuk berkomunikasi, di mana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk lambang atau simbol untuk mengungkapkan suatu pengertian, seperti menggunakan lisan, tulisan, isyarat, bilangan, lukisan, dan mimik muka. Bahasa merupakan faktor hakiki yang membedakan manusia dengan hewan. Bahasa merupakan anugerah dari Allah yang dengan manusia mengenal atau memahami dirinya sendiri. Bahasa sangat erat dengan perkembangan berpikir individu. Perkembangan pikiran individu tampak dalam perkembangan untuk menyusun pendapat dan menarik kesimpulan. Tugas-tugas perkembangan bahasa. Tugas-tugas yang pertama, pemahaman. Tugas yang kedua, mengembangkan perbendaharaan kata. Dan tugas yang ketiga, penyusunan kata-kata menjadi kalimat. Tugas yang keempat, yaitu ucapan. Tipe perkembangan bahasa. Ada 2 tipe perkembangan bahasa anak, yaitu sebagai berikut. 1. Egocentric speak, yaitu anak berbicara kepada dirinya sendiri. Yang kedua, social speak, yang terjadi ketika berlangsung kontak antara anak dengan temannya atau dengan lingkungannya. Yang berikut faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh faktor-faktor kesehatan, inteligensi, status sosial, ekonomi, jenis kelamin, dan hubungan keluarga. Yang kelima, yaitu perkembangan sosial. Makna perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi. Meleburkan diri sendiri menjadi suatu kesatuan dalam saling berkomunikasi dan bekerja sama. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh proses pelaksanaan atau bimbingan orang tua terhadap anak dalam mengenalkan berbagai aspek kehidupan sosial atau norma-norma kehidupan bermasyarakat, serta mendorong dan memberikan contoh kepada anaknya bagaimana penerapan norma-norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
Proses bimbingan orang tua ini lazim disebut sosialisasi. Sosialisasi dari orang tua sangatlah penting bagi anaknya karena dia masih terlalu muda dan belum memiliki pengalaman untuk membimbing perkembangan sendiri ke arah kematangannya. Menurut Clausen, mendeskripsikan tentang upaya yang dilakukan orang tua dalam rangka sosialisasi dan perkembangan sosial yang dicapai anak yaitu sebagai berikut. Kegiatan orang tua memberikan makanan dan memelihara kesehatan fisik anak. Pencapaian perkembangan perilaku anak mengembangkan sikap percaya terhadap orang tua. Yang kedua, kegiatan orang tua melatih dan menyalurkan kebutuhan fisiologis, melatih buang air besar atau air kecil, menyapi dan memberikan makanan padat. Yang ketiga, mengajar dan melatih keterampilan berbahasa, persepsi, fisik, merawat diri, dan keamanan diri. Yang keempat, mengenalkan lingkungan kepada anak, keluarga, sanak keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitar. Yang kelima, mengajarkan tentang budaya, nilai-nilai agama, dan mendorong anak untuk menerimanya sebagai bagian darinya. Yang keenam, mengembangkan keterampilan interpersonal, motif, perasaan, dan perilaku dalam berhubungan dengan orang lain. Dan yang ketujuh, membimbing, mengkoreksi, dan membentuk untuk merumuskan tujuan dan merencanakan aktivitasnya. Pencapaian perkembangan perilaku anak. Yang pertama, mengembangkan sikap percaya terhadap orang tua. Yang kedua, mampu mengendalikan dorongan biologis dan belajar untuk menyalurkan pada tempat yang diterima masyarakat. Yang ketiga, belajar mengenal objek-objek belajar, bahasa, berjalan, mengatasi hambatan, berpakaian, dan makanan. Yang keempat, mengembangkan pemahaman tentang tingkah laku sosial, belajar menyesuaikan perilaku dengan tuntutan lingkungan. Yang kelima, mengembangkan pemahaman tentang baik buruk, merumuskan tujuan dan kriteria pilihan dan berperilaku yang baik. Yang keenam, belajar memahami perspektif dengan orang lain. Dan yang ketujuh, memiliki pemahaman untuk diri sendiri dan memahami kriteria untuk menilai penampilan perilaku sendiri. Yang keenam, perkembangan kepribadian. Istilah kepribadian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, sedangkan istilah personality secara etimologis berasal dari bahasa Latin. Pengertian secara terminologis. May mengartikan kepribadian sebagai asusila stimus. Jadi menurutnya, cara orang lain mereaksi itulah kepribadian individu. Dalam kata lain, pendapat orang lainlah yang menentukan kepribadian individu itu. Yang kedua, menurut M.K. Donald dan kawan-kawannya berpendapat bahwa kepribadian adalah tingkatan sifat-sifat di mana biasanya sifat yang tinggi tingkatnya mempunyai pengaruh yang menentukannya. Definisi tersebut ada beberapa unsur yang perlu dijelaskan, yaitu sebagai berikut. 1. Organisasi dinamis. Maksudnya adalah bahwa kepribadian itu selalu berkembang dan bertambah walaupun pada dasar sistem yang mengikat dan menghubungkan sebagai komponen kepribadian. Yang kedua, psikofisis. Yang ketiga, istilah menentukan. Yang keempat, kas. Yang kelima, menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Keunikan penyesuaian tersebut sebagai berkaitan dengan aspek-aspek kepribadian itu sendiri yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama, karakter. Yang kedua sikap. Yang ketiga, stabilitas. Yang keempat, responsibilitas. Dan yang kelima, sosiabilitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Yang pertama,
faktor fisik, yang kedua inteligensi, yang ketiga keluarga, yang keempat teman sebaya, yang kelima kebudayaan, yang ketiga perubahan kepribadian. Faktor-faktor perubahan kepribadian, yang pertama faktor organik, yang kedua faktor lingkungan, yang ketiga faktor dari dalam individu itu sendiri. E.B. Hurlock mengungkapkan bahwa penyesuaian yang sehat atau kepribadian yang sehat ditandai dengan karakteristik sebagai berikut. A. Mampu menilai diri secara realistik. Yang kedua, mampu menilai situasi secara realistik. Yang ketiga, mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik. Yang keempat, menerima tanggung jawab. Yang kelima, kemampuan mengontrol emosi. Yang keenam, berorientasi tujuan. Ketujuh, berorientasi keluar. 8. Penerimaan sosial. 9. Memiliki filsafat hidup. 10. Berbahagia. Adapun kepribadian yang tidak sehat itu ditandai dengan karakteristik sebagai berikut: mudah marah, mempunyai kebiasaan berbohong, dan lain-lain. Yang ketujuh, perkembangan moral. Moralitas merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral itu seperti: A. Seruan untuk berbuat baik kepada orang lain, memelihara ketertiban dan keamanan, memelihara kebersihan dan memelihara hak orang lain. Yang kedua, melarang manusia berzina, membunuh, meminum minuman keras, dan berjudi. Perkembangan moral seorang anak banyak dipengaruhi oleh lingkungannya. Anak memperoleh nilai-nilai dari lingkungannya, terutama dari orang tua. Beberapa sikap orang tua yang perlu diperhatikan sehubungan dengan perkembangan moral anak, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, konsisten dalam mendidik anak. Yang kedua, sikap orang tua dalam keluarga. Yang ketiga, penghayatan dan pengalaman agama yang dianut. Yang keempat, sikap konsisten orang tua dalam menerapkan norma. Yang berikut proses perkembangan moral. Yang pertama, pendidikan langsung, yaitu melalui penanaman pengertian tentang tingkah laku yang benar dan salah. Yang kedua, identifikasi, yaitu dengan cara mengidentifikasi atau menampilkan atau tingkah laku moral seorang yang menjadi idolanya. Yang ketiga, proses coba-coba, yaitu dengan cara mengembangkan tingkah laku moral secara coba-coba. Faktor moral sangat berkaitan dengan agama. Jadi perkembangan beragama seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor pembawaan dan lingkungan. Faktor pembawaannya, perbedaan hakiki antara manusia dan hewan adalah bahwa manusia mempunyai fitrah beragama. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor pembawaan atau merupakan potensi yang mempunyai kecenderungan pada perkembangan. Namun perkembangan itu tidak akan terjadi bila tidak ada faktor luar yang memberikan rangsangan atau stimulus yang memungkinkan fitrah itu berkembang dengan sebaik-baiknya. Yang termasuk dalam faktor lingkungan yaitu faktor yang pertama, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat.